Oke, nah sebelum dimulai, saya info konsen dulu ya. Teman-teman, hari ini kita akan bikin rekaman untuk edukasi pasien. Nah, rubriknya adalah Tanya Dokter Noha. Apakah kalian bersedia tanpa dipaksa? Bersedia, Dok. Bersedia ya? Beneran ya? Ini nggak ada pengaruh sama nilainya. So, it's just for fun. Dan kita bisa edukasi pasien juga ya. Atau masyarakat luar sana. Oke, sip. Kita mulai ya. Selamat datang di channel Noha Rossi, Teras Info Kesehatan. Dari tulang dan sendi yang kuat untuk hidup yang produktif dan aktif bergerak. Semoga sehat selalu dan aktif bergerak ya. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan aktif bergerak ya. Hari ini kita masuk kembali kepada rubrik Tanya Dokter Noha. Mungkin sebenarnya yang pertama juga kali ya, kalau kemarin adalah kita tanya koas. Nah, sekarang koasnya balik nanya dokternya ya. Di sini mungkin akan ada topik-topik yang secara spontan akan ditanya dan insya Allah saya akan jawab. Bila belum ada jawabannya, kita akan berdiskusi lagi di kemudian hari. Mudah-mudahan informasinya bisa bermanfaat untuk para pemirsa yang menghadapi mungkin kasus-kasus di luar sana. Yuk kita lihat apa yang akan ditanya oleh pas kos kita. Sebelumnya, saya memperkenalkan dulu. Ini adalah Saya Dokter Muda Dewi. Dokter Muda Dewi ya. Satu lagi adalah Saya Dokter Muda Dina. Dokter Muda Dina. Ya, teman-teman ini berasal dari Fakultas FK Trisakti. FK Trisakti ya. Oke, rajin banget ya. Mereka ini setiap hari belajar dan luar biasa. Maka itu saya dadakan bikin gini, mereka siap-siap aja. Ya orang mereka yang tanya, jadi siap. Oke, yuk silakan. Boleh bertanya. Apa tadi yang mau ditanyakan? Apakah pada semua orang yang habis operasi atau pada pasien-pasien yang mengalami fraktur untuk pengembalian posisi seperti semula, apakah bisa mencapai sampai angka menembus 95% atau tidak? Karena ada beberapa pasien yang pernah mengalami fraktur atau setelah operasi untuk pengembalian posisi kembali pada seperti semula belum mencapai angka menembus 90%. Oke, maaf. Itu mic-nya pindahin aja, deketin ke sini. Lebih deket lagi, biar kedengeran. Nah, jadi lebih ke dekat mulut. Ke dekat mulut. Nah, ke dekat mulutnya. Gitu. Nah, oke. Kayaknya pertanyaan kita ulang ya. Soalnya tadi mic-nya di sana pasti suaranya mendem. Oke, yuk gimana pertanyaannya? Untuk pasien-pasien yang sudah mengalami pernah mengalami fraktur ataupun setelah operasi, akankah untuk kesembuhan atau kepulihan secara normalnya bisa menembus angka sampai 95%? Karena ada beberapa pasien yang pernah mengalami atau pasca operasi untuk pengembalian posisi seperti semula belum mendapat sampai angka menembus 90%. Oke, nah jadi mungkin dari pengalamannya, tadi ada cerita temannya yang mengalami patah atau gimana? Jadi pernah ada teman juga yang mengalami fraktur, dok, terus sampai pada jari yang ininya dia bisa menekuk secara sempurna, hanya cuma sebatas segini aja. Oke, sip. Baik, saya jelasin ya. Jadi begini. Untuk patah ya, pemulihannya itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama, mulai dari patahnya sendiri. Patahnya hancur banget enggak? Misalnya ibaratnya gitu ya gampangnya. Yang berikutnya, lokasi patahnya. Apakah patahnya lokasinya berada dekat persendian atau tidak, ya kan? Nah, dan berikutnya adalah mengenai tindakannya, apakah pasien dilakukan operasi atau tidaknya. Dan berikutnya adalah pemulihannya setelah operasi. Nah, apabila dioperasi, apakah bisanya sampai 100%? Ya, faktor tadi sangat mempengaruhi ya. Contohnya misalnya gini ya, kombinasi faktornya, udah patahnya remuk sekali, lalu dia berada di daerah persendian, dan dia akhirnya pasiennya tidak melakukan latihan ya, atau fisioterapi. Maka misalnya latihannya terlambat pun, maka hasilnya bisa tidak seperti yang diharapkan gitu. Nah, apakah bisa nyampe 100% atau bahkan 50%? Nah, itu kita tidak bisa menjanjikannya karena banyaknya faktor tersebut. Yang bisa dilakukan adalah yang dari awal pasiennya harus tahu betul mengenai kondisi patahnya dan pasiennya juga harus mau latihan. Nah, kadang-kadang itu udah telat nih, datang misalnya nih udah dioperasi nih ya. Habis dioperasi baru 1 bulan kontrol misalnya. Nah, itu sudah kaku banget gitu ya. Atau misalnya pasiennya juga sempat kontrol tapi tidak langsung ke
dokternya. Maka nanti mungkin ada dapat informasi yang kurang tepat. Misalnya kadang-kadang berobat dengan tenaga yang lain, tenaga kesehatan yang lain, atau mungkin ada tetangganya atau temannya yang akan memberikan masukan, ya, teman-teman di sekitarnya bisa memberikan masukan bahwa, oh ini kan habis operasi, jangan digerakin nih, jangan digerakin. Nah, itu bahaya. Yang tadinya rupanya sebenarnya harusnya digerakin, malah kaku. Gitu. So, bisa mencapai 100%, gitu kan. Namun tentu saja banyak yang harus dilakukan, baik dari latihannya. Nah, belum juga untuk penyembuhan tulangnya. Banyak banget. Jadi, tulang itu habis dioperasi, ya, perjalanannya panjang. Mulai dari satu, penyambungan tulangnya, penyembuhan lukanya, bagaimana juga pemulihan latihannya. Gitu. Jadi nggak bisa hanya kita lihat salah satunya. Jadi tipsnya buat para pasien, setelah operasi, komunikasi sama dokternya, tanyakan latihannya bisa sejauh apa. Dan memang ada patah-patah yang tidak bisa balik 100%. Gitu. Saya sendiri pernah mengalaminya, sebuah patah di dalam persendian yang sudah sangat rusak, gitu kan. Walaupun datang dengan sangat fresh, ya, tetapi posisi sudah sangat rusak. Sehingga kita hanya bisa mengembalikan sebagiannya, ya. Operasinya untuk mengembalikan keseluruhannya, yaitu hanya usaha terbaiknya. Bisa balik enggaknya, wallahu a'lam, ya. Kita usaha yang terbaik. Oke, itu kira-kira. Ada yang kurang jelas? Jelas. Jelas, ya. Jadi banyak faktor, tapi yang utama harus komunikasi dan latihan. Ya. Ya. Oke. Saya mau tanya dok, kebetulan juga tadi banyak pasien yang berobat ke poli itu nanya kayak kapan boleh menumpu kakinya dok. Kira-kira itu kita bisa berikan edukasi atau kayak waktu-waktunya kapan, mulai dari kapan gitu bisa menginjakan atau menumpuk ke tanah gitu dok kakinya. Oke, kita bicara misalnya kalau misalnya patah di bagian tungkai bawah, ya, dari paha, tulang kering atau kaki, ya. Nah, itu sekali lagi itu kembali kepada kondisi patahnya, apakah jenis operasinya, alat yang digunakan, dan bagaimana juga kondisi tulangnya. Nah, misalnya nih kita contohkan, misalnya patahnya di tulang paha dan menggunakan pen yang dalam bentuk plate dan screw, maka kita membutuhkan waktu untuk tulangnya mulai melengket dan sedikit terbentuknya tulang muda. Barulah pasiennya diperbolehkan untuk menapak sedikit dan nanti dinaikkan bertahap. Karena kalau seperti itu kita paksakan napak dari awal, ya bisa terjadi namanya patahnya patah lagi karena tulangnya belum menyatu, ya kan? Nah, beda lagi kalau misalnya kita menggunakan pen yang jenis yang lain. Misalnya menggunakan yang pen yang di dalam atau ganti sendi bonggol. Apabila kondisinya ideal, maka pasien bisa dilatih seperti awal. Nah, mungkin akan saya tempel nih videonya di sini biar pemirsa bisa mengetahui. Nih ya, nanti bisa lihat di sini. Oke, jadi artinya tergantung. Nah, karena itu tidak ada waktu yang persis. Misalnya gini, oh Bapak 2 minggu nampak ya, Bapak 3 minggu nampak ya. Gak ada. Tapi adanya adalah sesuai dengan perkembangan pemulihan si tulangnya tersebut. Gitu. Sehingga kita nggak bisa mensamaratakan pasien yang A, yang B, yang C, itu beda-beda semua, ya. Walaupun secara umum yang penting pasiennya harus kontrol, dievaluasi, lihat perkembangannya. Ada yang misalnya, oh ini ternyata lebih lama dulu nih, nggak boleh nampaknya, gitu. Misalnya ya patah-patah di daerah panggul yang dia sangat rusak, ya kan, patahnya sangat bergeser, ya kan, dan pemulihannya pun lama. Nah itu lebih lama lagi, gitu. Oke, so tidak ada parameter jenis waktu kapannya, tapi yang penting pasiennya kontrol. Dan mungkin kalau teman-teman yang ada di daerah yang akan merujuk, tanya sama dokter yang akan menerimanya, ya, komunikasi, ya. Itu kalau memang kurang yakin, ya nggak apa-apa, memang sudahnya kontrol. Oke, silakan. Pertanyaan berikutnya, silakan bertanya sepuas-puasnya. Gitu. Kalau enggak, saya yang nanya balik, ya. Kasih PR, setuju nggak? Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, dok, bagaimana penanganan awal kita saat menemukan atau
mengetahui ada pasien yang mengalami dislokasi atau fraktur. Oke. Misal penanganan awal saat di rumah yang tidak ada bidai, tidak ada elastik perbadan dan lain-lain. Dan bagaimana penanganan awal kita sebagai kelas muda saat berada di GD? Apakah kita harus menangani nyerinya dulu kah? Terus selanjutnya kita akan melakukan ronsen dan melakukan tindakan selanjutnya atau bagaimana? Sebentar, ini pertanyaan 2 berarti ya. Nah, ini borongan ya. Gimana kalau pertanyaan apa di rumah terjadi dan gimana kalau di UGD? Kalau terjadi pergeseran tulang atau patah gitu ya. Nah, kalau di rumah dulu nih. Kalau di rumah misalnya ada kerabat atau terus patah ya, nomor 1 adalah do no harm. Artinya jangan melakukan tindakan yang lebih membahayakan. Contohnya udah jelas habis jatuh, kesakitan terus ditekan-tekan atau manggil tetangga yang katanya pinter posisiin ditekan-tekan gitu ya, terus ya nanti bisa makin bengkak ya. Nomor 1, jangan lakukan hal yang bikin lebih berbahaya. Yang kedua, kita bisa menstabilkan tulangnya. Patahnya kan, kalau patah ini kan goyang-goyang nih, nggak stabil. Nah, kita mesti stabilin dulu. Kalau nggak ada bidai seperti di rumah sakit, kita bisa menggunakan alat yang lain ya. Contohnya paling gampang, kardus. Kardus Indomie. Sebut merek lagi. Kardus mie ya gitu kan. Kardus mie gitu kan. Ikat sedikit, pasang ya. Pastikan yang patahnya itu terpegang di 2 sendi. Ya kan. Dengkul misalnya patahnya di bagian tulang kering misalnya. Maka dipasang bidai sepanjang dari paha sampai ke kakinya biar nggak gerak gitu. Nah, gitu. Jadi jangan ragu, pasang saja, tapi jangan diikat terlalu kencang, gitu kan? Lalu langsung dibawa ke rumah sakit apabila memungkinkan saat itu. Nah, apalagi kalau lukanya terbuka, lah harus segera, karena kita berurusan dengan risiko infeksi. Tuh, pertanyaan pertama di rumah sudah terjawab. Kalau tidak ada bidai, lu harus kayak film zaman dulu tuh, film MacGyver tuh. Pernah nonton nggak? Belum. Nggak kenal guys, jadi ketahuan ya, beda usia ya, gitu kan. Ini usia berapa ya. MacGyver mereka tidak tahu, tapi buat yang belum tahu, MacGyver itu adalah film zaman dulu yang dia bisa menggunakan apa aja yang ada di sekitarnya untuk mencapai tujuannya. Contohnya, dia nggak punya bom, misalnya mau meledakkan pintu, ya dia bisa tuh rakit dari apa. Saya juga lupa sih, pokoknya dia rakit aja, udah, jadilah dia bom misalnya ke pintu. Oh, dia nggak punya pengait besi lah segala macam. Nah, itu dibikin. Nah, kita bisa kreatif seperti itu. Namanya keadaan darurat. Ya nggak bisa, nggak ada bidai masa menyerah ya. Harus lakukan sesuatu. Oke, good. Yang kedua, gimana kalau sudah di UGD, ya kan? Nah, di UGD ya sudah ada bidai, ya tentunya kita bisa melakukan penanganan secara lebih ideal. 1, kalau orang patah, gitu kan, ingat ya, orang patah itu bisa jadi bukan hanya patahnya saja pada saat masuk UGD ini. Bisa jadi, contohnya orang tua nih, jatuh di kamar mandi, dia ada stroke-nya. Nah, ada stroke-nya, dia jadi nggak sadar, jedot, patah. Rupanya dia cedera kepalanya juga. Nah, itu juga makanya untuk pemeriksaan seperti itu, yang pertama, lakukan pemeriksaan primer ya. Setelah primer, bagaimana jalan napasnya, ya kan? Bagaimana napasnya, bagaimana tekanan darahnya, nadinya, ya kan? Bagaimana sakitnya, ya. Jadi bagus, kasih analgetik, periksa dari atas sampai bawah. Pasti nggak ada yang lain, gitu kan? Ya, kalau sudah jelas patahnya saja, gitu kan? Lainnya aman, oke, ya. Sambil jalan, lakukan bantuan pemasangan bidai tersebut, ya kan? Lakukanlah apabila perlu diperlukan ronsen yang relevan, ya kan? Konsultasi nih sama dokter spesialis ortopedi setempat, gitu kan? Kita lihat, nah, itu yang akan dilakukan sehingga nanti akan bisa diputuskan nih. Oh, ini patahnya jenisnya apa? Mau dilakukan tindakan apa? Karena ada juga nih patah kan macam-macam, ya. Gitu, menjelaskan? Gitu. Ada yang mesti itu masih mengambang? Sudah? Yakin sudah? Nggak basa-basi? Dok, tapi kalau Kedengeran nggak tuh? Nah. Dok, izin kalau misalkan dia fraktur terbuka, berarti kita urus lukanya dulu, baru dipasangkan
Yes, betul sekali ya. Tapi kalau patah tulang terbuka, nah inilah yang harus lebih wanti-wanti lagi ya. Nah, kalau patah tulang terbuka artinya ada komunikasi dari luar ke dalam nih. Komunikasi dari luar ke dalam itu artinya dari luar kontaminasi kotoran, jalan, got itu bisa masuk kan. Mungkin pasiennya jatuh di mana. Maka nomor satu adalah ya kita mesti membersihkan dulu optimal mungkin. Mungkin kita nggak bisa ke dalam-dalam ya, tapi kita singkirkan bagian-bagian akan mengotorkan sekitarnya. Oke? Nah, berikutnya berikan juga obat-obatan untuk pasiennya sesuai yang diberikan oleh dokternya ya nanti kan, termasuk untuk antibakterinya ya, pembersihan lukanya. Tetapi yang utama, yang paling penting, kalau ada lukanya terbuka begini, ya kan, jangan dimasukkan. Gitu, karena dengan memasukkan maka bisa jadi tulang yang di luar ini semua masih dalam kondisi yang kotor, terkontaminasi. Ya, bayangkan patah begini, plek, dimasukin. Lah, ya jadinya malah kuman di luar masuk. Sehingga bisa terjadi namanya infeksi. Lebih berat lagi untuk pasien. Oke? Sip. Nah, itu jadi ya. Dan kasih berikan anti nyeri. Dan penting juga, seperti saya bilang tadi, periksa dari atas sampai bawahnya. Patah luka terbuka, artinya pasiennya bisa jadi cederanya karena yang lain bisa juga. Contohnya, dia jatuh dari motor, selain kena patah tulangnya, rupanya perutnya kebentur benda keras. Gitu. Maka harus diperiksa. Gitu, ya. Jadi jangan heboh sama darahnya aja. Periksa semua. Gitu ya, jangan sampai nyeri di perutnya gitu kan yang nggak kelihatan gitu. Sip, daftarnya apa lagi? Saya ingin bertanya dok, tadi kan ada pasien yang PCL ya dok. Sebenarnya kalau dari PCL sama ACL itu dok, dari tingkat kesembuhan dan cara mengobatinya itu sebenarnya lebih susah yang ACL atau yang PCL ya? Oke, ya ini pertanyaan advance sekali ya untuk sebuah koas ini, luar biasa nih, koas yang ajaib ini. Pertanyaan sampai mendetil ya. Ternyata mereka sangat menjiwai ya rotasi di ortopedi di sini ya, sampai PCL sudah ya. Oke, jadi gini, si PCL dan ACL itu memang jenis fisioterapinya beda. Selain fisioterapinya dari awalnya, dari cederanya juga beda mekanismenya. Cedera PCL itu lebih jarang dari ACL, ya kan? Karena mekanisme untuk menyebabkan PCL putus itu lebih berat dari ACL. Kalau ACL, orang main bola, salah posisi, salah darat, atau salah muter, bisa putus. PCL butuh lebih dari itu. Itu. Mostly yang cedera PCL itu adalah kena benturan. Benturan dari depan, ya kan? Mungkin saya akan tampilkan videonya di sini. Nah, seperti ini, sehingga ada benturan dari depan yang menghantam si tulang keringnya, tulang tibianya, sehingga tulangnya bergeser ke belakang, PCL-nya putus, ya kan? Nah, dengan itu maka ya pengobatannya juga berbeda, ya kan? Rekonstruksinya juga berbeda ACL dan PCL, dan proses pemulihannya juga berbeda. Proses pemulihan pada ACL itu cenderung bisa lebih cepat daripada PCL, dengan hasil yang juga lebih memuaskan untuk rekonstruksinya, gitu kan? Dan karena sangat bergantung juga dengan pasiennya, kesabarannya. Saya selalu bilang sama pasien yang putus PCL, ya ini butuh ekstra sabar untuk pemulihannya dibandingkan saya berbicara dengan pasien yang pasca rekonstruksi ACL. Itu pun dua-duanya butuh sabar ya, karena butuh proses, nggak bisa habis operasi jalan. Tapi ACL lebih lagi. Contohnya misalnya untuk ACL gitu kan, untuk menapak dia bisa lebih cepat. Untuk dia menekuk dia bisa lebih cepat. Dan untuk dia bisa mulai gerakan yang lebih ekstrim juga lebih cepat. Sementara PCL untuk menekuknya pun dan menapaknya harus lebih hati-hati. Gitu. Nah, mungkin saya tidak akan jelaskan detailnya, teknisnya secara detail, tapi karena proses rekonstruksinya dan ligamen yang posisinya itu beda sama ACL. Kalau ACL itu lebih straightforward ya. Kalau PCL itu banyak lekukan-lekukan yang dilaluin lah, sehingga pemulihan juga lebih ekstra hati-hati. Ya, nah gitu.
Ngomong-ngomong, ACL singkatan dari apa sih? Anterior cruciate ligament, Oke, PCL? posterior cruciate ligament. Yeay, bagus. Kirain tahu singkatannya doang, nggak tahu singkatannya ya. Oke, ini lagi musim tebak-tebakan singkatan soalnya. Oke, sip. Ada pertanyaan lagi? Kalau gitu saya nanya ya. Saya masih ada satu. Oh, masih ada satu pertanyaan. Oke, sebelum ditanya sama dosennya, dia mau nanya. Oke, silakan. Jadi kan ada beberapa pasien yang memang belum siap dok kalau misalkan mau dianjurkan operasi dok. Oke, Contohnya tadi ada pasien ya dok, dia Baik. katanya belum siap. Nah kira-kira terus juga pasiennya itu sudah diberikan terapi medikamentosa gitu dok. kedengeran nggak? Oke. Nah, Jadi ada pasien yang belum tentu siap untuk operasi ya dok. Oke. Terus pasiennya itu juga sudah diberikan terapi obat-obatan, tapi keluhannya ini memang belum membaik dok. Sekiranya kita sebagai dokter cara mengedukasi pasien atau gimana tindakan selanjutnya ke pasiennya itu gimana ya dok? Kalau misalkan dia nggak mau operasi dok. Oke, ya saya jelasin ya. Wah, ini topik pembahasannya lebih advance lagi nih. Ini topiknya kepada namanya interpersonal skill dan communication skill ya. Wah, ini kayaknya stasiun psikologi atau psikiatri ini kayaknya. Tapi baiklah saya jelaskan ya. Oke, jadi untuk pasien yang belum siap operasi, maka maka dasarnya adalah kita tidak boleh memaksa ya. Kecuali itu memang sangat darurat, itu pun kita harus sangat berhati-hati karena ada yang namanya konsen. Kalau pasien nggak mau dioperasi dan tidak menolak operasi, nggak boleh kita operasi. Kalau kita melakukan operasi pada pasien itu ya berarti pasien sudah nolak dipaksa. Ini seperti kalian misalnya ada cowok nembak kalian mau jadi pacar gitu, mau nggak kamu jadi pacar aku? Enggak dok. Enggak, tuh kan enggak mau. Jadi saya nggak boleh mendekatin dia gitu ya. Jadi itu, saya barusan tembak nih ya. Nah, sudah ditolak. Jadi saya nggak boleh deketin lebih jauh lagi gitu kan. Artinya kalau sudah pasiennya tidak mau gitu kan, maka kewajiban kita adalah ya satu tidak boleh memaksa, tapi yang kedua tetap memberikan edukasi. Karena yang penting kalian tahu nih, memang pasiennya itu yang harus operasi, tapi pasien tidak mau. Jadi yang bisa kalian berikan adalah edukasi. Apa adanya disampaikan gitu kan, bahwa dengan kondisi ini sebaiknya perlu ini, tapi kalau memang tidak darurat maka berikan pasiennya kesempatan untuk berpikir juga gitu kan, karena bagaimanapun itu pasien yang akan menjalani prosesnya. Misalnya gini, tidak mau operasi, kita paksa-paksa operasi, pasiennya jadi mau operasi tapi dilalahnya audzubillah mizalik hasilnya nggak seperti diharapkan, maka itu panjang, ibaratnya pasiennya bisa, aduh saya menyesal dan lain-lain, dan kalian menjadi agak bingung. Jadi kalau memang sudah pasiennya serak, maka lakukan. Beda ya dalam keadaan darurat ya, gitu loh. Keadaan darurat itu sangat berbeda gitu kan. Kadang-kadang ada tindakan yang perlu harus diambil, bahkan untuk menyelamatkan pasien tersebut. Nah, tetapi ada istilahnya juga mengenal ada kondisi namanya pasien yang memang tidak mau dilakukan apa-apa lagi. Itu ada juga kondisinya, dan dia memang pokoknya nggak mau dilakukan apa-apa lagi. Itu masih dalam bahan perdebatan ya. Itu secara etik dan lain-lain itu agak sulit. Pasiennya sudah minta, pokoknya saya nggak mau diapa-apain, tapi nggak mau pulang juga, lah bingung juga kan gitu. Nah itu perdebatan. Apakah kita wajib menolongnya atau tidak, itu topik yang lain. Tapi intinya adalah jangan dipaksa, lakukan edukasi yang bagus gitu kan, bina hubungan yang baik sehingga pasiennya ya mungkin akan mengerti suatu saat gitu kan, ataupun kalau tidak mengerti dia tahu pertolongan yang perlu dilakukan di rumahnya walaupun dia tidak melakukannya gitu. Yang penting dia paham dulu. Beda kalau pasiennya nggak mau tapi karena nggak ngerti ya lain cerita. Misalnya kamu pasien suruh operasi, tapi dia nggak mau, tapi sebenarnya dia nggak ngerti ini operasi apa, gitu. Beda cerita. Misalnya, Pak, itu patahnya saya ini ya, operasi ya, gitu kan? Operasi dok? Iya. Oh nggak mau dok, tapi nggak ngerti dia operasi apa. Jadi ya udah, mungkin jangan-jangan dia belum tahu ya, karena itu edukasi lagi, gitu kan? Ya, dan lihat ada nggak kemungkinan opsi-opsi yang lain.
Gitu. Apakah memang pasien harus dioperasi apa tidak? Tuh, jadi selalu ada opsi. Oke. Ada yang tanya lagi? Kita akan segera sholat Jumat sebentar lagi. Kalau gitu gantian saya nanya ya. Ini buat PR, oke? Nah, jadi coba kalian tanya. Kalau pasien dengan patah di pergelangan tangan, gitu kan? Pasiennya datang, gantian saya nanya nih. Terus pasiennya harus dioperasi, tapi pasiennya tidak mau. Nah, bagaimana kamu memberikan opsi yang lain? Jawab sekarang ya, Dok? Iya. Ya, izin Ibu, kalau sekarang kondisi Ibu patahnya itu di pergelangan tangan, Bu. Mungkin kalau Ibu tidak mau dioperasi, ini ceritanya pasiennya harus indikasi operasi ya, Bu? Iya, harus. Mungkin kalau Ibu tidak mau operasi, saya akan berikan obat-obatan untuk mengatasi nyerinya terlebih dahulu, Bu. Dan juga nanti saya sarankan untuk Ibu beli bandage, Dok, untuk agar sendi pergelangan tangannya itu tidak gerak-gerak, Bu. Dan juga mungkin akan sedikit membantu. Kemudian disarankan juga mungkin untuk fisioterapi atau ke rehabilitasi medik, Bu. Oke, bagus ya. Jadi artinya kamu tetap memberikan pertolongan sama pasiennya, ya kan, mengurangi sakitnya, ya, memberikan saran untuk tetap latihan, dan ingat satu lagi, pastikan kontrol dia, gitu kan. Iya, iya. Mana tahu gitu kan, maksudnya bisa jadi pasiennya akhirnya ya dia ngerti bahwa itu memang harus, nggak ada pilihan lain ya. Atau kalian bisa lakukan tadi dipasang bidai dulu dan lain-lain ya kan. Itu tapi ya Bu kontrol ya. Kalau misalnya Ibu memang ini harus loh, ini jelaskan ini memang harus gitu. Jadi benar, ada opsi. Nah, ini. Oke, jadi pertanyaanmu tadi sudah kamu jawab sendiri ya. Dan kamu sudah bisa menjawabnya. Oke. Sip. Sekarang buat Dewi. Nah, oke ya. Pasien orang tua usia 75 tahun, patah di panggulnya, gitu. Ini kamu jadi keluarga pasien. Iya. Ya, itu kamu jadi keluarga pasien, tapi kebetulan kamu juga adalah seorang koas, gitu kan? Nah, bagaimana pasien ini? Menurutmu, kamu akan pengaruhi keluargamu bagaimana? Ini sudah 75 tahun loh. Perlu kalau dibawa ke dokter mesti dioperasi nih. Nggak usah dibawa deh ke dokter atau bagaimana? Yang pertama karena ini adalah menyangkut keluarga dan juga usianya udah masuk usia lansia, tetap saya sebagai koas juga menyarankan untuk tetap dilakukan operasi. Yang pertama karena apa? Karena pada pasien yang mengalami cedera pada tulang panggul itu dia akan mempengaruhi aktivitas pasien, di mana dia akan membuat yang pertama ada membuat posisi kaki pasien itu akan sama pendek, terus akan membuat pergerakan pasien itu semakin terbatas, dan juga bila mana tetap dibiarkan juga akan membuat pasien mengalami infeksi pada daerah tersebut. Oke, wah ini jawabannya panjang dan luas ya. Oke, tapi kalau dipersingkat nih jawabannya nih, orang tua nggak apa-apa nggak nih dibawa ke dokter, nanti dioperasi nih, pasti ketemu dokter Noha pasti disuruh operasi nih, gitu kan. Gawat nggak nih dioperasi nih pada orang tua nih 75 tahun? Selain kita membawa ke dokter ortopedi, ada baiknya juga kita minta konsultasi kepada spesialis penyakit dalam, sama juga bisa berhubungan dengan dokter spesialis yang seperti jantung juga, Dok. Berarti Untuk nanti mengevaluasi ketemu dokter tulangnya belakangan dong? Sambil ketemu dokter juga maksudnya evaluasi juga, Dok, untuk pasien-pasien yang udah lansia. Katakanlah ini penilaianmu sendiri. Rupanya ya kalau dokter itu ternyata adanya di tempat lain, mungkin di rumah sakit. Nah ini kamu nih, aduh ini dibawa nggak ya ke rumah sakit? Nih udah tua, nih 75, udahlah udah tua ini gitu kan? Apa nggak apa-apa nggak sih kalau dioperasi usia kayak begitu? Gimana menurut kamu? Uh, Apa orang tua ini lah, orang tua mah udah nggak usah
Bahaya juga dioperasi kan, 75 tahun. Kalau menurut saya dok tetap dilakukan operasi dok. Oke. Tetap dibawa ke dokter Nah, ortopedi. jadi tetap dibawa. Mengenai dioperasi apa tidaknya, itu Tergantung bukan dari kamu dokter. yang menentukan ya. Jangan offset, nah hampir offset nih ya. Nah, kadang-kadang suka begitu, Menjiwai. ya kan. Nah, jadi mengenai operasi apa enggaknya, jangan khawatir. Ketemu aja dulu dokternya, ya kan. Mana tahu ternyata bukan patah, cuman memar aja jatuh gitu kan, ya kan. Dan mengenai apakah dioperasi atau tidak, ini saya jelasin ya. Pada usia 75 tahun, itu memang patah misalnya di daerah pangku kadang-kadang terjadi di daerah situ. Iya. Dan kalau kita tidak lakukan tindakan, pasiennya juga bisa cuman tiduran Berbaring. aja. Dan bisa juga berbahaya buat pasiennya. So yang penting dibawa dulu diperiksa, nanti dokternya akan jelasin lebih lanjut. Ya, nah ini adalah contoh kita sedikit pasien dengan patah tulang panggul yang dioperasi tujuannya memang adalah untuk bisa jalan lagi. Nah kita akan tampilkan videonya di sini buat para pemirsa. Ini videonya. Jalan terus, balik. Oh, kalian ntar lihat videonya sama saya ya. Oke. Nah, so artinya gitu. Jadi jangan khawatir. Pasien-pasien saya yang saya operasi itu ya rata-rata untuk usia panggul tua-tua itu ya 60 tahun ke atas. Iya, Gitu selalu ya. lihat pasien Dan tua-tua. tujuannya adalah untuk dipakai buat beraktivitas atau jalan. Tuh, dan untuk mengurangi resiko betul kita kolaborasi dengan tim dokter. Oke. Saya rasa hari ini sampai di situ karena kita segera Jumatan. Oke. Kalau misalnya ada kekurangan dari penjelasan saya, mohon dimaafkan karena namanya juga spontan dan juga apa namanya kayak perdana kita, tentu akan masih banyak kekurangan. Kalau kalian ada pertanyaan lagi, silahkan ditanyakan. Dan apa pesannya buat pemirsa? Jangan lupa bergerak dok. Apa? Coba. Jangan lupa bergerak ya dok. Jangan lupa bergerak. Apalagi? Jangan lupa menjaga nutrisi. Nutrisi. Untuk memenuhi. Oke, jangan lupa nutrisi, jangan lupa bergerak, jangan lupa dong like and subscribe-nya. Oh, iya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, aktif bergerak. Oke guys. Dok, yang kata dokter yang Support channel ini dengan like, subscribe, klik tombol lonceng untuk tahu kapan ada video baru lagi langsung dikirim ke kamu. Oke, ciao, salam sehat, tetap aktif dan tetap bergerak.